Santai Talk, Talk the Talk. Hai JSK, kita udah lama banget nih nggak ketemu nih. Kira-kira berapa bulan sih? Terakhir kita kuliah itu Maret gak sih? Iya, Februari atau enggak Maret gitu. Maret. PSBB 2 kali nih. Ngapain aja di rumah? Gila, aku tuh kayak PSBB kerjanya nonton Netflix sama online kelas doang sih. Kamu ngapain, Jas? Sama, rebahan, makan, nonton, kuliah online. Gimana kita makin lebar gitu ya? Iya. Terus selama PSBB kan kelas online nih. Gimana sih keluh kesahnya selama kelas online? Online kelas paling malesnya itu bangun pagi doang sih aku. Terus kayak abis kuota juga, fitcon terus kan. Kalau kamu gimana? Apa keluh kesahnya? Kalau kuota sih kayaknya masih bisa ketolong sih Wifi kalau kali ya di wifi. rumah. Cuman kalau fitcon itu beratnya kayak kita mesti bangun pagi, terus kayak mesti seenggaknya cuci muka atau seenggaknya mandi karena kan harus tatap muka nih sama dosen. Jadi kayak lebih ribetnya di situ sih. Jadi sebenarnya kuliah online sama kuliah offline tuh tetap aja harus bangun pagi dan mandi. Di situ sih beratnya. Cuman ya enakan mana sih offline sama online? Kalau aku lebih suka online sih, nggak tahu kenapa. Kayak lebih bisa ketemu teman-teman, bersosialisasi ya gak sih? Cuman kan kalau offline juga sebenarnya ketemu temen kan? Iya, tapi kayak beda gak sih rasanya kayak ketemu teman lewat kamera sama asli gitu kan kayak beda gitu gak sih? I see. Kalau misalnya nih kita disuruh pilih nih kan tahun 2021 baru bisa kuliah offline ke kampus. Milih lanjutin kuliah online atau milih kita tetap kayak gini, daring gitu, kuliahnya e-learning, belajar dari rumah? Bingung sih, soalnya sebenarnya kayak dua-duanya ada pro kontra gitu kan, kayak ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Tapi kalau aku disuruh pilih, jujur aku lebih pilih kuliah langsung, kuliah offline. Kalau kamu, Jess? Sebenarnya pengennya libur dulu 6 bulan. Libur dulu 6 bulan kayaknya. Boleh. Rumah kamu kan daerah Jakarta nih. Kena PSBB nggak sih? Jakarta PSBB kena, malah kayak lebih ketat. Kamu Bekasi ya? Bekasi itu gimana? Cuman berlaku jam malam, jadi tiap jam 11 ke atas udah nggak ada restoran yang 24 jam, terus nggak ada yang boleh nongkrong lagi. Jadi semua kalau udah jam 11 ke atas dia disuruh pulang gitu. Oh, tapi kayak kalau di Bekasi kayak restoran itu masih boleh kayak dine in gitu. Boleh dine in, tapi kayak gini jaraknya, misalnya kita berdua, tapi kamu di sebelah sana gitu, jadi aku di sini. Nah kayak gitu. Dulu Jakarta pas new normal juga kayak gitu sih, tapi karena PSBB Jakarta udah nggak ada yang bisa dine in sama sekali. Kayak kita apa-apa cuma bisa delivery doang, kalau nggak pakai ojol gitu. Berarti di rumah terus ya? Iya, di rumah terus. Jadi anak rumah sekarang. Bagus kalau gitu. Oke, baik lagi nih kita ke topik. Apa tuh? Kan sebelum PSBB yang ini kita udah new normal ya. Kayaknya aku lihat-lihat Instagram kamu makin full feeds-nya selama new normal. Apa gara-gara new normal jadi nggak ada kerjaan gitu di rumah, jadi kerjaannya foto sana, foto sini? Sebenarnya iya juga sih. Sebenarnya emang sebelum new normal tuh emang aku udah pengen kayak mulai endorse gitu. Terus karena emang kebetulan aja sih kayak new normal nggak ada ngapa-ngapain di rumah. Terus kayak ya udah gabut kan. Terus ya udah coba aja nih kayak iseng-iseng ikut manajemen gitu-gitu. Terus kayak mulai endorse barang. Jadi kayak lumayan terisi sih kayak di rumah sekalian konten buat endorse sama sekalian online. Jadi new normal sekalian nyari duit gitu ya? Nyari cuan. Oke. Kalau kamu ngapain sama PSBB? PSBB aku nemenin pacar ke toko. Bucin. Enggak sih, nggak ngebucin. Nyari duit, nyari cuan sama. Jadi nemenin ke toko, terus Toko apa tuh? toko vape. Yang mau mampir boleh di Klender, Vape Klender, oke. Udah, cukup promosinya. Oke, jadi selama new normal nemenin kerjaan pacar sih ke toko. Itu setiap hari? Setiap hari itu. Cuman tetap ya protokol kesehatan diutamakan. Tetap pakai masker, gitu-gitu, jaket, sarung tangan tetap pakai, helm terutama karena kan keluar. Nah, tetap pakai. Tapi gimana, sehat? Sehat dong. Nggak corona ya? Enggak, aman. Udah dites kok, enggak aman. Kamu gimana? Aman? Udah tes? Aku aman sih, aku juga belum tes. Tapi ya aman sih, selama ini kayak mainnya cuma sama yang teman-teman itu aja, nggak kayak yang kayak luas gitu-gitu, enggak. Oke, I see. Terus selama PSBB nih, aku mau nanya soal kuliah lagi. Pasti kan kuliah online kan tadi kamu bilang fitcon, ya kan? Lebih banyak kayak video call lah bentuknya. Terus kalau untuk tugas selama ini kan kita kan apalagi jurusan komunikasi, terus pasti kan kebanyakan tugas kayak praktek. Nah untuk tugas praktek biasanya dosen mintanya gimana sih? Kalau untuk kelas kamu? Oh iya, kita beda kelas ya guys. Kalau kelas aku kayak disuruh bikin video iklan,
video pokoknya banyak video gitu loh. Terus kayak ada artikel juga. Kalau kamu gimana, Jas? Kebanyakan sih kayak praktek juga sama, kayak bikin vlog, bikin iklan layanan masyarakat. Nah, cuman aku ngatasinnya dengan kayak nyari beberapa tempat yang bisa untuk didatengin gitu, jadi bisa untuk syuting. Cuman kalau memang benar-benar nggak bisa ya mau nggak mau di rumah. Kalau kamu gimana selama ini ngerjain tugas? Kalau aku juga selama ini kerjain tugas, cari kalau butuh tempat video gitu, cari kafe yang benar-benar sepi sih, karena ngeri juga kan ya sama corona ini, kayak harus ke tempat di luar rumah tapi takut corona juga gitu kan, ngeri-ngeri juga. Oh iya, by the way Jess, gue mau nanya, kan lu buka toko tuh sama cowok lu, terus gimana sih protokol kesehatannya, kan corona nih? Jadi kan selama PSBB itu, mau PSBB mau new normal itu toko vape itu nggak ada yang tutup, nggak kayak toko makanan gitu, nggak kayak tempat-tempat mall, tempat hiburan, terus nggak kayak makanan gitu, jadi tetap buka. Tetap buka dari pagi sampai malam. Tapi dia nggak melayani untuk nongkrong di tempat. Kalau biasanya kan toko vape itu lebih kayak kafe ya, ada minuman, ada segala macam, dan bisa nongkrong di tempat. Tapi kalau untuk selama masa corona gini nggak bisa makan di tempat, nggak bisa nge-vape nongkrong di tempat. Jadi beli pulang, dan yang masuk pun dibatasin. Jadi cuman kayak misalnya kamu mau beli nih, jadi kamu sama teman kamu maksimal 2 orang masuk. Tapi sisanya dicek suhu dulu pakai iya, hand sanitizer. dicek suhu, terus disediain hand sanitizer depan pintu kayak gitu tetap. Terus selain toko, gimana sih kayak sama teman-teman jadi jarang ketemu ya kita ya? Sebenarnya sih kalau untuk aku pribadi sih kurang berpengaruh ya, mau PSBB mau gimana, karena kan aku jaga toko terutama kan, jadi tetap ketemu sama klien, tetap ketemu sama teman-teman yang lain untuk bahas tentang penjualan segala macam, karyawan tetap ketemu. Oh berarti kamu selama PSBB tetap ketemu sama tetap, orang? tapi tetap pakai masker, jaga jarak. Cuman untuk namanya kerja ya nggak bisa diberhentiin kayak gitu aja kan, jadi harus tetap jalan. Oh ya, by the way, gimana ya? Kamu udah swab test belum? Kalau swab belum, tapi kalau yang rapid yang di jari itu kayak udah pernah sih, beberapa keluarga aku udah. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih baik jaga kesehatan tapi nggak mau dites karena aku juga takut jarum. Jadi kayak kondisinya mendingan nggak usah tes, tapi jaga kesehatan aja lebih gitu. Tapi itu tesnya gimana? Kayak belinya di mana atau di kayak dokter, hospital? Setahu aku ada call centernya gitu ya, jadi kamu manggil orang khusus, tim khusus COVID, nanti dia datang ke rumah. Kalau yang saudara aku cerita, jadi nanti dia datang pakai APD beberapa orang gitu, terus nanti langsung di swab. Ada yang di swab, kalau yang di swab itu pakai apa namanya, yang kayak cotton bud panjang itu dimasukin ke hidung. Oh jadi swab sama rapid test itu beda. Kalau ya? rapid test itu cuman kayak tes darah yang ditik. Nah itu nanti tinggal dimasukin. Pakai jarum? Jarum kecil itu namanya rapid. Tapi kalau yang swab itu dia lebih ke tes langsung, diambil cairan dari hidung, dari mulut dan sebagainya kayak gitu. Tapi kata teman-teman aku kalau rapid test itu nggak 100% ya sih, nggak akurat gitu loh. Kalau rapid iya, karena posisinya cuman ngambil dari sampel darah sedikit. Tapi kalau swab itu lebih akurat. Udah pernah belum? Belum pernah. Coba aja nanti cari call centernya, panggil ke rumah kayak gitu. Nanti sekalian disemprot disinfektan gitu sih rumahnya. Kan kita dari tadi udah bahas nih tentang sosialisasi, kesehatan, kampus, terus kayak usaha, kerja. Nah, udah semuanya nih. Sekarang apa sih pesan kamu buat pendengar kita gitu loh? Kayak ngasih saran atau apa? Oke, jadi buat semua teman-teman yang dengerin Sunday Talk Podcast, aku cuma mau bilangin aja, keluar rumah boleh buat kerjaan atau buat apapun yang penting, tapi yang penting harus tetap ikutin protokol sih, karena corona ini bukan penyakit yang kayak demam atau batuk, ini benar-benar penyakit serius ya. Jadi kalau bisa jangan dugem-dugem dulu, pakai hand sanitizer, masker paling penting, terus jaga jarak sama teman-teman. Kalau Jessica gimana? Sama sih, kira-kira begitu, cuman utamain kesehatan. Jadi kan kamu di rumah itu tinggal bukan sendiri, ada keluarga. Jadi kalau keluar rumah lebih baik kalau udah balik ke rumah mandi atau gimana, ganti baju. Jadi bersih-bersih, pikirin keluarga juga, daripada kamu keluar gitu terus kamu pulang nggak gimana-gimana, nggak bersih-bersih, terus akhirnya satu rumah di karantina dan sebagainya. Jaga kesehatan sih yang penting. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja kali ya podcast kita hari ini. Udah cukup banyak nih yang kita bahas. Jadi makasih teman-teman yang udah dengerin podcast Sunday Talk kita hari ini. Kita ketemu lagi di Sunday berikutnya. Dadah, bye.